warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmanur Fadila dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah dengan NIM akhiran 045. Di sini saya bersama dengan narasumber saya untuk podcast pada hari ini. Untuk narasumber saya bernama Putri Wulandari dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah angkatan 2021. Halo Putri, apa kabar? Halo Dila, Alhamdulillah baik. Dila sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Oh ya Putri, di sini kita mau membahas tentang dampak perkembangan teknologi atau iptek. Nah, iptek sendiri atau ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang kan sudah berkembang sangat pesat dan akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dari perkembangan iptek ini sendiri banyak membawakan manfaat serta dampak bagi kehidupan manusia. Nah, di samping manfaat yang dapat menunjang kehidupan manusia sendiri, ada dampak negatif yang bisa saja menjadi ancaman bagi kehidupan manusia itu sendiri. Saya ingin bertanya kepada Putri, apa saja dampak negatif dari perkembangan iptek yang pernah dirasakan Putri atau pernah terjadi di lingkungan sekitar Putri? Iya Dila, saya rasa untuk dampak negatif dari iptek atau teknologi sendiri itu ada banyak ya. Selain di samping iptek bisa memberikan kita dampak positif, iptek juga bisa memberikan kita dampak negatif. Salah satunya adalah dengan kecanggihan atau kemudahan kita dalam bermedia sosial saat ini gitu. Kan kalau misalkan dulu pada saat kita kecil, media sosial belum secanggih dan semarak sekarang ya. Kalau dulu itu kita mungkin cuma main Facebook atau YouTube. Tapi kalau misalkan di masa sekarang ini, kita itu sudah banyak disuguhkan dengan berbagai macam aplikasi. Contohnya ada TikTok, ada Instagram. Dan salah satu dampak negatif dari aplikasi itu adalah mudahnya kita terpapar oleh konten negatif atau konten negatif itu bisa dengan mudah untuk kita akses. Dan sebenarnya ini itu sangat menurut saya sangat tidak baik atau sangat berdampak negatif bagi anak-anak di bawah umur ya atau anak-anak kecil. Karena kalau misalkan untuk kita sendiri orang dewasa ya, kalau misalkan kita menemukan konten negatif itu kan kita bisa memfilternya. Kita udah tahu kalau misalkan itu salah karena kita sudah dewasa. Tapi kalau misalkan untuk anak kecil, mereka belum tahu mana yang benar dan mana yang salah dan mungkin bisa saja konten-konten negatif itu secara tidak langsung akan mempengaruhi kesehatan mental mereka, atau mungkin konten negatif itu secara tidak langsung juga akan mengubah sikap mereka dari yang tadinya baik menjadi buruk, atau perkataan mereka dari yang tadinya baik menjadi buruk juga gitu. Ya memang sih pada dasarnya media sosial bukan hanya ditujukan untuk anak kecil ya, bukan ditujukan untuk anak kecil gitu, tapi setidaknya kita sebagai orang dewasa harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak untuk tidak terlalu aktif dalam bermedia sosial dulu. Nah, mungkin itu menurut saya ya salah satu contoh dampak negatif terbesar yang saya rasakan dari adanya kemajuan iptek ini adalah kemudahan kita dalam mengakses informasi-informasi sehingga informasi tersebut bisa membawakan dampak negatif yang bisa atau mudah kita akses juga seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Putri. Ya, memang benar ya, dari perkembangan iptek itu yang semakin maju tuh banyak sekali konten-konten dan informasi dari berbagai belahan dunia yang sangat mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia, baik itu orang tua, anak kecil, remaja, lansia, dan lain sebagainya. Nah, tentunya dari konten atau informasi yang tersedia di internet itu belum tentu semua memuat informasi yang benar faktanya. Ada juga konten atau informasi yang beredar memuat informasi hoax. Nah, bagaimana sih cara-cara supaya adik kita, orang tua kita, ataupun keluarga kita, bahkan kita sendiri nih, untuk menghindari mengakses informasi yang kebenarannya belum pasti. Soalnya kan kebanyakan dari informasi yang beredar itu penulisannya itu cenderung dibuat untuk menarik perhatian masyarakat. Menurut Putri bagaimana? Iya, sebelumnya saya setuju sekali ya dengan pendapat dia bahwa sekarang banyak sekali informasi-informasi yang judulnya itu dibuat sedemikian menarik gitu supaya kita mau baca. Padahal itu tuh cuman clickbait doang gitu. Dan pas kita baca
aslinya belum tentu keberadaannya benar gitu. Dan ini tuh sering banget dilakuin oleh masyarakat di sekitar kita, entah itu mungkin orang tua kita, tetangga kita, atau saudara kita yang kalau misalkan dapat informasi nih, mereka nggak mau nge-cross check dulu gitu dan langsung sebar main sebar aja entah itu ke grup keluarga, ke grup alumni, ke grup sekolah dan sampailah informasi itu tersebar luas tanpa kita mengecek dulu kebenarannya gitu. Dan kalau misalkan menurut saya bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari suatu informasi yang belum benar adanya atau kita terhindar dari hoax begitu ya. Cara yang paling mudah bagi saya itu adalah men-cross check atau kita harus bisa mencek informasi tersebut 2 kali dan kita harus bisa ngecek informasi itu di berbagai sumber, bukan cuma di satu sumber aja. Karena kalau misalkan kita cuman percaya sama satu sumber dan sumbernya itu belum valid, ya bisa jadi sumber itu tuh hanya mendatangkan kebohongan gitu. Tapi mungkin kita bisa mencoba nih ke depannya, kalau misalkan dapat sesuatu itu jangan main langsung nge-share gitu. Jangan cuman baca setengah dulu, tapi coba kita nge-cross check, coba kita ngecek berulang kali, bahkan kita kalau bisa cari sumber-sumber lain yang lebih kredibel lagi. Kalau misalkan berita-berita di Indonesia gitu, platform yang lebih kredibel, itu kan mungkin ada detik.com atau liputan6.com atau bahkan ada Tirto. Itu kan adalah platform-platform media atau platform berita yang bisa kita percaya gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita dapat informasi yang belum jelas keadaannya atau dapat dari website yang belum kredibel, kita bisa cek dulu nih di website-website yang kredibel kira-kira sama nggak sih muatannya gitu. Nah, kalau misalkan muatannya memang sudah cenderung sama gitu, kita boleh langsung nge-share ke siapapun itu. Jadi cara yang paling penting menurut saya adalah nge-cross check dulu. Terus yang kedua, jangan membudayakan kegiatan langsung sebar tanpa membaca secara keseluruhan dan juga meng-cross checknya berkali-kali. Mungkin itu aja Dila kalau misalkan menurut saya. Iya ya, soalnya zaman sekarang itu informasi masuknya cepet banget gitu ya. Jadi ada segelintir orang yang langsung nangkep dan langsung menganggap itu benar. Oke, baik. Sangat berguna sekali ya, Putri. Terima kasih atas obrolannya tentang dampak perkembangan iptek, dampak negatif ya. Terima kasih, sangat berguna banget bagi saya, bagi masyarakat, ataupun bagi para penonton. Terima kasih ya, Putri, atas kesempatannya, dan terima kasih juga Sama-sama, Dila. bila ada kesalahan. Bye-bye, Putri. Ya, terima kasih juga.